Sahabat semua, Indonesia sedang dilanda beberapa bencana. Sejak Maret 2020 setelah COVID-19 melanda Indonesia dan diikuti dengan beberapa bencana alam yang juga melanda hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 763 bencana yang terjadi sepanjang 1 Januari hingga 9 Maret 2021. Data ini mencakup jumlah kejadian, peta sebaran, dampak bencana, dan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana yang terjadi di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2021, bencana yang terjadi karena faktor hidrometeorologi menjadi yang paling dominan. Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Agi Mandala menjelaskan, bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Beberapa parameter diantaranya adalah peningkatan curah hujan, penurunan curah hujan, suhu ekstrim, cuaca ekstrim seperti hujan lebat yang disertai angin kencang, serta kilat atau petir dan lain sebagainya. Ia juga mengatakan secara umum bencana hidrometeorologi tidak hanya terjadi pada musim hujan saja, melainkan juga bisa terjadi di musim kemarau. Menurutnya, kalau terminologi bencana hidrometeorologi itu, kekeringan juga masuk dalam kategori bencana hidrometeorologi, sehingga tidak hanya pada kasus kelebihan curah hujan atau curah hujan deras saja, tetapi BNPB mencatat sepanjang 2021 bencana alam berupa banjir terjadi sebanyak 337 kejadian, puting beliung 186 kejadian, dan tanah longsor 144 kejadian. Kemudian disusul karhutla sebanyak 70 kejadian, gempa bumi 13 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 12 kejadian, dan kekeringan sebanyak 1 kejadian. Sementara itu, kerusakan yang diakibatkan oleh bencana dari rangkaian bencana yang terjadi, BNPB juga mencatat dampak kerusakannya. Adapun total rumah yang rusak sebanyak 53.847 rumah. Kerusakannya beragam, mulai dari ringan sampai dengan rusak berat. Data kerusakan lain tercatat 1.700 fasilitas umum rusak, dan fasilitas umum itu meliputi 858 fasilitas pendidikan, 658 tempat ibadah, 184 fasilitas kesehatan, 289 kantor, dan 102 jembatan. Jika dilihat dari peta sebarannya, sebaran bencana yang terjadi di wilayah Jawa Barat misalnya dengan kejadian bencana sebanyak 188 titik. Salah satu bencana memang yang paling berdampak cukup besar adalah banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta pada 19 Februari 2021 yang lalu. Kemudian disusul Jawa Tengah 123 titik dan Jawa Timur 106 titik. Terdapat wilayah lain juga di luar Pulau Jawa yang memiliki jumlah bencana cukup tinggi, yaitu di Aceh sebanyak 58 titik. Sebelumnya banjir juga terjadi di sejumlah wilayah di kota Semarang di 7 Februari 2021. Selain bencana yang terjadi karena faktor hidrometeorologi, sejak 13 April 2020, pemerintah memang telah menetapkan bencana nasional non-alam, yaitu pandemi COVID-19. Adapun informasi update bencana tersebut terus dapat kita akses melalui berbagai kanal informasi, baik dari BNPB ataupun dari situs-situs yang memberikan informasi tentang kejadian bencana. Ternyata kejadian bencana yang baru saja saya uraikan tadi bukan menjadi bencana yang terakhir. Banyak deretan bencana, salah satunya adalah gempa yang baru saja terjadi di Malang. Gempa bermagnitudo 6,7 mengguncang Kabupaten Malang pada hari ini, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Dan pada Sabtu 10 April 2021 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG
menyatakan pusat gempa berada di 90 km barat daya Kabupaten Malang. Pusat gempa yang berada di lepas pantai memiliki kedalaman 25 km. Menurut BMKG, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Hingga informasi yang banyak kita dapatkan pada hari ini ditayangkan ataupun dari surat kabar atau media massa online, belum ada laporan kerusakan atau korban yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Sementara itu, jika kita membaca informasi yang dipublish oleh Tempo.co, mengatakan bahwa gempa Malang dengan magnitudo 6,7 yang terjadi Sabtu pukul 2 siang itu terasa di sejumlah wilayah di Jawa Timur dan sempat membuat kaget warga dan mereka berhamburan keluar dari rumah. Sebagian besar mereka mengaku kaget dengan gempa tersebut dan membuat mereka lari dari rumah dan sempat dikira itu gempa yang biasa. Akhirnya mereka mengalami kepanikan dan berusaha untuk melakukan penyelamatan diri keluar dari rumah. Sementara itu, kasih data dan informasi BMKG, Juanda Teguh Tri Susanto membenarkan adanya gempa tersebut dan gempa ini berlokasi di 8,95 lintang selatan, 112,48 bujur timur atau 90 km barat daya Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan kedalam 25 km. Sahabat semua, Indonesia memang daerah yang memiliki risiko bencana hampir di semua provinsi. Untuk itu, marilah kita belajar untuk bisa mengurangi risikonya dengan memahami bagaimana kondisi daerah tempat kita tinggal. Dengan kita meningkatkan pengetahuan kita, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir risiko yang terjadi ketika bencana itu ada.